Makanya dikatakan sabar bagaimana orang mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu berdasarkan keyakinan. Maksudnya berdasarkan keyakinan bagaimana? Dia yakin betul kalau meninggalkan dosa dia akan bermanfaat kepada dirinya. Kalau mengerjakan dosa dia akan mudarat kepada dirinya. Itu adalah sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat ya? Sehat. Semangat? Semangat. Kenyang? Kenyang. Ya ini sore ini nggak mungkin kenyang gitu. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Alhamdulillah kita masih bisa menyaksikan season yang kedua. Di season yang kedua ini saya akan melengkapi lagi khutbahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kemarin kita telah menyebutkan sebagian dan saya akan sekarang meneruskan gambaran beliau tentang bulan Ramadan. Nah, ini kita akan mengulasnya kembali di segmen Ngabuburit bersama sahabat Ramadan. Oke. Kata beliau, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fahuwa syahrus sabri." Bulan Ramadan itu bulannya sabar. Jadi di bulan Sya'ban beliau mewanti-wanti kepada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, yang mana di siang harinya itu kita disuruh berpuasa, di malam harinya itu pahala dilipat gandakan. Pokoknya ibadah terus, siang malam itu beribadah. Pagi, siang, sore, malam selalu ibadah bulan Ramadan. Itu adalah kalau di bulan Ramadan. Tidak hanya itu, beliau mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan itu adalah bulan sabar. Bulan sabar. Pertanyaannya sekarang, kita termasuk minas sabirin atau enggak? Kita termasuk orang yang sabar atau enggak? Makanya kalau biasanya orang yang mengeluh di bulan Ramadan itu sebenarnya wajar gak wajar? Wajarnya kenapa? Karena memang di bulan Ramadan settingnya harus sabar. Gak wajarnya bagaimana? Dia mengeluh. Seharusnya justru karena ini bulan Ramadan dia harus bersabar menghadapi bulan Ramadan. Bersabar itu bagaimana? Apa yang dimaksud sabar? Ia mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu bukan istilahnya orangnya diam terus misalnya. Itu bukan kayak gitu sabar itu. Orang pingsan kalau diam terus itu. Orang misalnya dikatakan sabar kalau di kitab Ithaf Sadahnya, syarahnya Ihya itu apa yang dimaksud sabar itu? Sabar itu orang yang mengerjakan berdasarkan keyakinan. Berdasarkan keyakinan. Apa yang dimaksud berdasarkan keyakinan itu? Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad SAW membawa ajaran agama Islam. Itu adalah semuanya penuh akan maslahat. Yang diperintah itu maslahat, yang ditinggalkan itu mudarat. Tapi orang itu kadang tidak menyadari hal itu. Nah, orang-orang yang sabar menyadari hal itu. Bagaimana? Dia meninggalkan dengan penuh keyakinan bahwasanya ini memang mudarat. Saya agak minum-minuman, ya karena mudarat. Saya misalnya tidak berzina, ya karena zina itu mudarat. Seenak-enaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti itu adalah mudarat. Enaknya itu jangka pendek, tapi mudaratnya itu jangka panjang, bahkan abadi di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Itu adalah mudaratnya orang yang mengerjakan kemaksiatan. Makanya dikatakan sabar bagaimana orang mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu berdasarkan keyakinan. Maksudnya berdasarkan keyakinan bagaimana? Dia yakin betul kalau meninggalkan dosa dia akan bermanfaat kepada dirinya. Kalau mengerjakan dosa dia akan mudarat kepada dirinya. Itu adalah sabar. Dan sabar itu adalah inda sodmatil ula. Sabar itu ketika kita pertama kali terkena hal tersebut. Misalkan, contoh, kamu terkena musibah. Hari ini ada misalnya meteor jatuh ke sini, kayak di sinetron Adab itu. Meteor jatuh. Ketika kamu bersabar ketika meteor jatuh, maka itu berarti kamu orang sabar. Kalau memang saat ini gak sabar tapi nunggu 2 hari 3 hari baru sabar, ya semua orang bisa sabar kayak itu. Yang tidak bisa dikontrol itu adalah pertama kali. Misalnya kamu jalan, karena ini hujan, kepleset. Apa pertama kali respon kamu ketika misalnya kamu kepleset? Itu adalah kesabaran kamu diuji ketika itu.
Kalau kamu sudah jatuh dan sudah berlalu 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya itu sudah bukan sabar lagi. Semua orang ya bisa sabar ketika itu. Sepahit-pahitnya musibah, kalau sudah berlalu 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya bisa kita terima, bisa tenang. Tapi kalau pertama kali kita mendengar musibah itu, pertama kali kita misalnya terkena musibah itu, lalu kita bersabar, maka itulah orang yang sabar. Nah, itu bulan yang sabar, bulan sabar. Dan apa kata beliau? Wassabru thawabuhu jannah. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan sabar. Orang yang biasanya makan siang nggak makan sabar. Orang yang misalnya kalau malam itu langsung tidur, tapi bulan Ramadan baca Quran, sholat sunnah, sholat tarawih dan lain sebagainya, itu berarti sabar. Wassabru thawabuhu jannah. Sabar itu pahalanya itu adalah surga. Ingat ya, surga itu sebenarnya bisa didapat dengan cara yang gratis. Beda dengan neraka. Neraka itu berbayar. Jadi kalau kayak aplikasi itu yang justru yang gratis itu adalah surga. Neraka itu berbayar. Bayangkan, sholat itu bayar nggak? Misalnya kita puasa bayar nggak? Nggak bayar sama sekali. Tapi kalau kita berdosa, misalkan kita teleponan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, misalkan, itu coba kuotanya beli apa enggak? Beli. Pulsa beli enggak? Beli. Itu baru itu. Misalkan kita minum-minuman, naudzubillah, minum-minuman beralkohol, kita itu beli atau gratis? Gratis. Berarti langganan kalau gratis. Itu semuanya berbayar yang dosa itu. Makanya sebenarnya kalau dipikir-pikir secara logika dasar, yang justru yang gratis itu adalah surga. Ya. Tapi kita mau menempuhnya atau enggak gitu. Makanya saya kadang istilahnya gak setuju kalau orang bilang, oh itu kan semuanya tergantung harganya. Harganya makin mahal berarti barangnya makin bagus. Itu standar bagus dari mahal enggaknya itu keliru. Buktinya justru kalau kita timbang mana yang mahal antara surga dan neraka, justru yang banyak yang mahal itu adalah neraka. Bayangkan coba ini kita gambarkan. Orang itu bahkan kalau misalkan semahal-mahalnya orang nikah, itu seumur hidup. Tapi kalau orang berhubungan di luar nikah, itu hitungannya itu bukan sudah seumur hidup, tapi per jam bahkan setengah jam itu dihitung. Itu bedanya orang yang istilahnya surga sama neraka. Wah. Selain itu, wa huwa syahrul muwasah. Wa huwa syahrun yuzadu rizqul mu'min fihi. Di bulan Ramadan itu memang di bulan untuk berbuat baik sesama, dan juga wa huwa syahrun yuzadu rizqul mu'min fihi. Justru di bulan Ramadan rezeki itu bagi orang mukmin ditambah. Oh, kalau begitu berarti saya akan jualan makanan di siang hari Ramadan. Bukan begitu yang dimaksud. Rezeki itu tidak sebatas uang. Banyak orang yang beruang tapi rezekinya seret. Buktinya dia beruang tapi misalkan kenikmatan lidahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa beli apapun. Dia bisa beli misalkan kuliner dari negara manapun, tapi dia tidak bisa menikmati karena memang lidahnya itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa berarti apakah dia mendapatkan rezeki? Tidak. Dia berarti lebih besar rezekinya orang yang misalkan uangnya sedikit tapi dia diberikan kenikmatan lidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misalnya mengatakan, oh air tidak bisa merasakan kesegarannya air. Ya betul, air itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak bisa dirasakan kesegarannya, ya kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, makanya itu pentingnya kita menjaga kesehatan diri kita, karena termasuk kesehatan itu adalah termasuk rezeki yang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga anugerah yang terbesar di bulan Ramadan itu adalah kita kalau misalkan berada di barisan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita hadir misalnya di majelis ilmu. Kita misalkan ketika bulan Ramadan iktikaf di masjid. Ketika bulan Ramadan kita melaksanakan sunnah-sunnah yang khusus di bulan Ramadan kayak tarawih dan lain sebagainya.
itu berarti anugerah yang luar biasa. Karena itu adalah nanti kita mendapatkan sesuatunya itu kelak di akhirat. Dan itu sesuatu yang di akhirat itu bersifat abadi. Kalau di ala-alanya itu bagaimana? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan juga akan abadi. Gak kayak di dunia, nikmatnya hanya sementara. Oke. Kemudian beliau juga melanjutkan, man fattara shaiman kana lahu itqa raqabah wa maghfiratan lidunubih. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang membuka memberi makan kepada orang yang berpuasa, atau mengadakan bukber kayak atau apa gitu, maka bagi dia pahalanya itu sama seperti memerdekakan budak. Bayangkan nih, pahala yang besar itu adalah memerdekakan budak. Karena orang yang semula seperti barang dimerdekakan bisa menjadi manusia yang merdeka, itu nikmatnya luar biasa. Dan agama sangat mendorong untuk memerdekakan budak. Dulu masih ada perbudakan. Maka orang yang mengerjakan, yang memberi makan orang yang berpuasa, yang memberi takjil kayak atau apa, itu pahalanya sama seperti orang memerdekakan budak. Wa maghfiratan lidunubih. Dan itu menjadi penghapus kepada dosanya. Makanya kayak kenapa Ramadan, kata ulama, kenapa Ramadan dikatakan bulan Ramadan? Ramadan itu kalau di dalam dulu di literatur Arab dulu itu disilakan dengan sesuatu yang panas. Panas. Jadi Ramadan itu adalah panas. Apa yang dimaksud panas? Ada ulama yang mengatakan, karena dulu itu saat orang-orang Arab zaman dahulu istilahnya meletakkan nama kepada bulan-bulan tertentu, bulan Ramadan itu bertepatan dengan musim panas. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, enggak, Ramadan dikatakan Ramadan justru gara-gara dosa kita terbakar di bulan Ramadan. Karena itu adalah merupakan anugerah terbesar, kita bisa menikmati bulan Ramadan ini, maka kita maksimalkan, syukuri anugerah itu dengan cara memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau memang ada masukan atau usulan atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.